Jadi dengan biosaka ini tadi petani mengajari saya, beliau bilang bahwa tanaman itu dengan biosaka banyak mulutnya dan manusia tidak perlu banyak mulut ya. Ini belajar dari petani saya. Cukup tanaman aja yang banyak mulut ya. Halo Pak Prof, selamat pagi. Kita hari ini pengen lihat ya perbedaan tanaman jagung perlakuan biosaka dengan yang tidak ya. Seperti apa? Kita lihat. Kita bandingkan dengan yang biosaka. Kita bandingkan nanti sama yang pakai biosaka ya. Dibawa Pak ya ke sana ya Pak ya. Oke ya. Sip. Ya Bang Asar ambil jagung yang perlakuan biosaka ya. Seperti apa akarnya? Perungkat. Enggak susah ya? Oke Bang Asar bisa dijelaskan? Ini ada perbedaan ya. Mm-mm. Padahal ini dua pohon ini. Ini dua pohon loh ya. Mm-mm. Maaf, ini dua pohon. Mm-mm. Nah, ini akar yang tidak menggunakan biosaka. Mm-mm. Ini sama perlakuan, pupuk sama, Mm-mm. tetapi yang satu menggunakan biosaka. Iya. Nah, ini perlakuan sama, ini tidak menggunakan biosaka. Mm-mm. Nah, Coba disandingkan. bobotnya, Mm-mm. nah bobot akarnya saja sudah berbeda ini. Mm-mm. Jumlahnya, nah ini tanahnya sih sampai nggak hilang ya. Besar batang sama, Mm-mm. tinggi batang Sama ya. besar buah juga hampir sama ya, besar buah juga hampir sama. Oh, lebih padat itu ternyata Sampai ke atas. ya, lebih padat yang Mm-mm. itu. Mm-mm. Nah, ternyata perbedaannya aja di akar. Mm-mm. Di akar jauh sekali dia. Ini bisa dijelaskan Pak Prof? Ya, jadi dari kemarin kan kita sudah mengukur ya kondisi tanah, pH, Mm-mm. dan kita juga mengukur, kita mendengar perlakuan di tanahnya. Dari semua perlakuan dan pengamatan kita ke morfologinya, yang paling nyata kelihatan adalah biomasa atau volume dari akarnya. Jadi saya kira dengan pemakaian biosaka ini jauh lebih bagus dibandingkan sana, dan ini tentu juga memberi indikasi. Jadi mengapa dengan pemakaian biosaka itu tanaman tersebut kita sebut lebih rajin, jadi area perakarannya jauh lebih luas, sehingga kalau kita nanti mengurangi juga pemakaian pupuk NPK, ini akan pasti lebih berkelanjutan, lebih kuat dibandingkan sana karena belum akarnya. Jadi selalu akar yang menjadi indikasi kita. Jadi dari kemarin kita mencari-cari kondisinya, saya kira ini jawabannya. Oke, Bu Arnen selaku tugas di lapangan bisa dijelaskan Bu Arnen ini perlakuan biosaka berapa kali Bu Arnen? Kalau ini perlakuan biosaka sampai 7. 7 kali ya? 2 kali. Yang biasa 5 kali. Jadi ini maksimal kita lakukan. Kalau ini tidak. Nah, ini tanpa perlakuan ya, Tanpa beda perlakuan. sekali ya. Tapi pupuk sama, pupuk Pupuknya ditabur sama, pupuk Oke, sama, siap. semuanya perlakuan sama. Iya. Kita juga menggunakan hormon. Sebenarnya ada hormon untuk Yang ini pakai hormon ya? Iya. Yang ini pakai hormon. Coba bisa dibuka jagungnya. Ininya ya. Enggak, Ini yang dokter, apa di samping saya. Jadi ini kebetulan ada petani yang ikut acara kita, dan kita dari kemarin mencari apa sih perbedaan dengan pemakaian biosaka, dan kita sudah teliti di hampir semua indikasi-indikasi pH-nya sama, pemupukan sama. Di setiap saat yang menjadi indikator paling utama yang memakai biosaka, akarnya jauh lebih banyak dibandingin. Saya kira yang pernah menanam, kalau akarnya lebih banyak kira-kira jadi apa? wah, ini luar biasa pertumbuhannya. Pertumbuhannya. Ini bagaimana? Banyak mulutnya kan? Banyak mulutnya. Banyak mulutnya. Banyak tangannya Pak ini, banyak tangannya. Ini yang tanpa biosaka Kalau Bapak. manusia 20 itu pasti banyak juga nasi. Ya, jadi ini yang membuat dia bisa lebih mampu, lebih dalam gitu Pak, sehingga sumber makanannya lebih jauh. Jadi ini contohnya Bapak, ini contoh kebetulan datang sini ya. Jadi saat ini banyak masih banyak yang belum memahami biosaka, tapi saya kira ini contoh yang paling bagus. Kondisinya semua sama, pH sama dan semua. Tapi ini yang membedakannya adalah akarnya. Dan juga lebih dilihat kalau di sorghum ini bisa kita lihat akar yang dari atas lebih banyak, dan itu masuk ke bawah. Tapi bisa dilihat ya warna kilau batangnya. Iya. Nah, ini juga berbeda, Lebih mengkilap Pak. ya? Tapi warna kilaunya, Oh ya. segernya ini Mengkilatnya berbeda. ya. Mengkilat. Tapi anu Pak, Nah. ini kan ruasnya jauh lebih tinggi daripada ini. Oh, nah ini petani nih. Luasnya juga. Nah, Jadi Bapak lebih Ibu, detail, lebih terkadang detail. petani itu lebih pintar dari kita. Jadi kita juga harus belajar dari petani. Bapak dari mana Pak? Hendrikan, Jadi sama. tadi Bapak ini mengatakan
ini pasti lebih bagus Mulutnya karena lebih banyak. mulutnya lebih banyak. Nah, itu Pak ini. Dan juga mengatakannya ini ruasnya lebih panjang ini. Jadi inilah petani jauh terkadang ya. Kita dari universitas belum tentu semua paham bisa ya. sedetail. Secepat itu karena mereka cepat sekali melihat Pengamatan sekilas ya. pengamatan sekilas cepat sekali. Dari daun gimana Pak Prof? Belum Daun, dari daun. daun ya. Dari daun lebar daun. nggak terlalu beda saya lihat ya. Mengkilat beda. Beda Prof sih. Tapi yang jelas ini dimakan ya. Ah, itu enggak ada masalah. Nggak masalah. Kira yang paling nyata bisa dibedakan. Di berakaran ya. Akar. Dan tadi petani mengatakan akar tuh mulut, jadi lebih cepat makan, Pak. Manusia kan kadang mau masuk tapi tidak enak. Nah, ini yang satu lagi tangkap. Sebelum Bapak namanya siapa? Kalau ibu biasa sakit lalu dibilang tahan itulah nama saya. Tahan. Tahan nih gitu. Tahan. Oh gitu Pak Tahan ya. Ini kalau tambahan jadi tahanan. Iya. Iya. Jangan sampai ya, Pak. Saya orang paling terkenal tapi kurang yang kenal. Oke. Jarang orang tidak pernah menyebut nama saya. Oke, bagus Pak. Itu lebih penting. Orang terkenal nggak dikenal karena banyak pahalanya, Pak. Baik. Tapi saya kira ini Substansinya di sini ya. substansinya di akar ya. Dan ini jelas sekali. Malam Nusantara. Oke, pesan Pak Menteri memang ini sebagai petunjuk kita di challenge terus untuk melakukan terobosan. Salah satu terobosan yang pakai biosaka ini untuk kacang hijau, kacang panjang, kacang tanah, untuk kedelai, padi, jagung, itu sorghum. Semuanya mari berbasis biosakarya, hemat biaya, hasil limbah petani makmur. Kalau bisa membuat sendiri kenapa beli? Yos. Indonesia.